Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 221506114 dari kelompok 3B kelas PSTIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja dan tentang rangkaian encoder, decoder common anoda, dan decoder common katoda. Langsung saja ke rangkaian pertama. Di sini saya ada rangkaian encoder. Jadi rangkaian encoder itu dia akan mengubah inputan yang masuk itu ke digit biner gitu. Nah, kalau di encoder sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 inputan yang nantinya akan diubah ke 4 digit ya, bilangan biner 4. Nah, ini langsung aja kita run. Nah, ini kalau semuanya itu di high-kan atau di logika tinggi satu semua, dia akan menghasilkan bilangan biner 0000 yang merupakan digit biner dari bilangan desimal 0. Kalau yang pertama ini, yang high-com pertama ini kita low-kan, maka akan dia berubah ke 0001. Kalau encoder ini kita bacanya itu dari bawah 0001, yang mana itu merupakan biner dari bilangan desimal 1. Lalu kalau yang inputan kedua kita low-kan atau kita nolkan, maka akan menghasilkan 0010 yang merupakan digit biner dari bilangan desimal 2. Kalau inputan yang ketiganya ini kita low-kan, nah akan muncul 0011 yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 3. Lalu kita low-kan lagi inputan yang keempat, nah akan menghasilkan 0100 yang merupakan biner dari bilangan desimal 4. Lalu yang berikutnya 0101 itu dari merupakan biner dari bilangan desimal 5. Yang berikutnya ada 0110 yang merupakan desimal biner dari bilangan desimal 6. Lalu yang berikutnya ada 0111 yang merupakan digit biner dari bilangan desimal 7. Lalu ada 1000 yang merupakan digit biner dari bilangan desimal 8. Dan yang terakhir itu ada 1001 yang merupakan digit biner dari bilangan 9. Nah, di encoder ini outputnya nanti tidak mungkin 1111 seperti percobaan-percobaan praktikum yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia mentok di input 9. Jadi yang keluar pun ini mentoknya udah di 1001. Nah, sekarang coba di sini saya ulangi lagi, saya kasih semuanya high atau tinggi. Tadi kan kita coba dari bawah ya. Dari atas untuk ngubah inputnya. Sekarang kalau kita run terus kita coba ngubah inputnya dari bawah. Langsung aja ini kita nolkan, saat yang paling bawah kita low-kan akan mengeluarkan 1001 yang merupakan digit biner dari bilangan desimal 9. Kalau yang berikutnya ini, nah ini tetap 1001. Inilah bedanya. Kalau kita itu nginputinnya dari atas kan tanpa yang langsung diubah 0000 berurutan, nggak perlu ngubah yang di atasnya ke satu lagi, itu kan tetap berubah ya. Kalau dari bawah nggak, ini harus kita matiin dulu baru dia berubah. Kenapa? Karena encoder ini kalau kita mulai dari bawah yang terbesar, dia akan selalu ngikutin yang terbesar gitu. Jadi mau ini 9 terus kita hidupin langsung ke sini, dia nggak bisa berubah, dia tetap ngasilin 9 gitu. Kalau mau diubah inputannya dari bawah, yang 9 ini harus dimatiin dulu karena encoder dia tuh inputan paling tinggi itulah hasilnya nanti. Begitu. Jadi ini adalah encoder yang fungsinya itu untuk mengubah inputan ini menjadi digit bilangan biner. Baiklah, untuk yang kedua ini saya punya rangkaian decoder anoda. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi bedanya decoder anoda sama encoder tadi kan encoder itu mengubah inputnya menjadi digit bilangan biner ya. Nah, 4 digit biner. Nah, kalau decoder ini baik itu common anoda maupun common katoda, dia tuh mengubah digit biner yang diinputin menjadi nanti ujungnya adalah tampilan di display atau di 7 segmentnya. Nah, kalau perbedaan dari decoder anoda sama katoda, kalau sekali lihat aja nih, kalau pengen sekali lihat anoda ini, dia di 7 segmentnya ini terhubungnya ke power, ke arah atas tuh kan ada power yang bentuk segitiga ini ya. Nah, kalau dia itu common
katoda nanti dia terhubungnya ke bawah, ke ground gitu. Itu untuk perbedaan sekilasnya aja. Nah, perbedaan antara decoder sama encoder, kalau encoder tadi kan dimulainya dari keadaan high semua ya, 1 1 1 1 terus sampai 9. Kalau decoder ini dimulainya dari keadaan low, 0 0 0 0 gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin menampilkan angka desimal ya di 7 segmennya ini, kita harus memasukkan input binernya gitu. Nah, contoh ini di sini, ini langsung aja saya run. Kan di sini udah ada inputan 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 itu adalah digit biner dari bilangan desimal 0. Nah, bisa kita lihat di sini di 7 segmennya bentuknya 0 nih. Yang menyala ada segmen A, B, C, D, E, dan F. Ini warnanya biru jadi agak kurang kelihatan, tapi itu bisa ya dilihat itu adalah angka desimal 0. Nah, kalau kita ingin mengubah tampilan di 7 segmennya menjadi 1 misalnya, maka kita harus memasukkan input bilangan biner dari 1, yaitu 0, 0, 0, 1. Nah, jadi kayak di encoder juga, dia bacanya dari bawah ya. Di setiap rangkaian kayaknya bacanya memang dari bawah. Nah, 0, 0, 0, 1. Ini adalah digit biner dari 1. Nah, bisa kita lihat di sini di 7 segmennya membentuk desimal 1. Nah, kalau mau menampilkan 2, ya bilangan biner dari 2 yaitu 0, 0, 1, 0. Nah, ini bisa dilihat di 7 segmennya membentuk 2 yang menyala ada segmen A, B, D, E, dan G. Nah, berikutnya kalau ingin menampilkan desimal 3 di 7 segmennya, ya masukkan bilangan biner dari 3 yaitu 0, 0, 1, 1. Nah, bisa dilihat di sini di 7 segmennya membentuk bilangan 3 yang menyala di segmen A, B, C, D, G. Nah, lanjut. Kalau ingin menampilkan desimal 4, ya masukkan biner dari 4 yaitu 0, 1, 0, 0. Nah, di 7 segmennya tampil ini ada desimal 4 yang menyala di segmen B, C, F, dan G. Nah, lanjut. Kalau ingin menampilkan desimal 5, inputkan biner dari 5 yaitu 0, 1, 0, 1. Nah, 5 nih. 5 dengan segmen yang menyala ada A, C, D, F, dan G gitu. Nah, kalau ingin membaca segmennya itu dari atas ya, dari A, B, C, D, E, F, terus G itu yang melintang di tengahnya. Garis yang di tengah. Nah, lanjut. Kalau ingin menampilkan desimal 6, ya masukkan inputkan bilangan biner dari 6 yaitu 0, 1, 1, 0. Nah, kalau 6 yang nyala ini ada segmen C, D, E, F, dan G. Lanjut, kalau ingin menampilkan bilangan desimal 7 di 7 segmennya, ya kita inputkan biner dari 7 yaitu 0, 1, 1, 1. Dengan segmen yang menyala ada A, B, C. Kalau 8 yang masukkan biner dari 8 yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, kalau 8 semua segmennya menyala ya, A, B, C, D, E, F, G. Lanjut kalau 9 itu binernya 1, 0, 0, 1. 9. Nah, kalau misalnya ingin menampilkan 15 gitu, nggak bisa kan? Tuh, dia bakalan mati ya. Soalnya di sini cuma ada 7 segmen. Kalau dia mau menampilkan lebih dari 9, maka diperlukan satu lagi. Jadi nanti kalau nambah 7 segmennya lagi, ya berarti rangkaiannya ini juga nambah lagi gitu. Baiklah, untuk yang berikutnya di sini saya punya rangkaian decoder katoda. Nah, seperti yang udah saya jelasin sebelumnya di rangkaian decoder common anoda, kalau mau ngelihat secara sekilas, bedanya kayak, oh ini pasti rangkaian katoda nih gitu. Ini rangkaian anoda. Nah, bedanya itu lihat dari 7 segmennya. Di 7 segmennya kalau yang decoder common katoda ini dia terhubung ke bawah, ke ground gitu. Kalau yang anoda tadi kan ke atas terus pakai power ujungnya. Ini coba langsung kita run. Nah, ini kan kelihatan ya. Sebenarnya sama aja cara kerjanya seperti decoder yang common anoda, common katoda juga sama. Jadi dia untuk mengubah inputan atau digit bilangan biner yang masuk itu nanti menjadikannya output atau untuk nampilin ke 7 segmennya, ke displaynya. Nah, bisa kita lihat di sini
ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 itu merupakan digit biner dari bilangan desimal 0. Nah, kita bisa lihat di segmennya di sini. Segmen yang menyala ada A, B, C, D, E, F yang menghasilkan bilangan desimal 0. Nah, langsung aja lanjut. Kalau kita ingin menampilkan bilangan desimal 1, maka kita harus menginputkan digit biner dari 1, yaitu 0001. Nah, gitu. Segmen yang menyala ada B dan C. Nah, lanjut kalau misalnya ingin menampilkan 2, ya tinggal masukkan digit biner dari bilangan 2, yaitu 0010 gitu. Kalau misalnya ingin menampilkan 3 di 7 segmennya ingin menampilkan 3, ya tinggal masukkan digit bilangan biner dari 3, yaitu 0011 gitu. Kalau ingin menampilkan angka 4, ya tinggal inputkan biner dari 4, yaitu 0100. Kalau 5, 0101 gitu. Kalau ingin menampilkan 6, ya tinggal diinputkan bilangan biner dari 6, 0110. Kalau 7 tinggal diinputkan 0111. Kalau 8, 1000, dan kalau 9, 1001. Jadi intinya dari tiga rangkaian yang udah saya jelasin, perbedaannya pertama, kalau encoder dia itu merubah inputnya yang masuk ke dia untuk diolah menjadi bilangan biner nantinya. Nah, kalau decoder katoda dia menerima inputan berupa digit bilangan biner, lalu dia akan meneruskan dan ke 7 segment sehingga outputnya nanti tuh kelihatan di 7 segmentnya ini, di displaynya itu. Untuk yang berikutnya, yaitu saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan juga dari common katoda. Kalau yang pertama itu dari common anoda. Keuntungan dari common anoda itu yang pertama dari sisi kompatibilitasnya. Kalau common anoda itu lebih umum digunakan dan lebih kompatibel dengan kebanyakan sumber daya dan pengontrol, seperti kayak microcontroller dan juga driver LED. Nah, juga yang berikutnya itu ada kontrol warnanya. Kontrol warnanya lebih mudah karena itu dalam common anoda, setiap segmen LED-nya itu dihubungkan ke sumber tegangan positif ataupun ke anoda. Jadi dia memudahkan pengaturan warna pada LED RGB. Nah, pengontrol dapat mengatur tingkat kecerahan masing-masing segmen dengan mengatur arus yang mengalir melalui mereka. Berikutnya keuntungannya adalah perlindungan LED-nya. Nah, dalam common anoda sendiri, kalau terjadi lonjakan arus yang tidak diinginkan, LED cenderung lebih terlindungi karena arus tersebut akan lebih sulit mencapai tingkat dioda yang dapat merusaknya. Itu tadi keuntungan dari common anoda, tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama adalah konfigurasi drivernya itu lebih rumit. Karena dalam common anoda penggunaan driver atau transistor tambahan itu diperlukan untuk mengaktifkan segmen LED secara individual. Jadi hal ini dapat membutuhkan rangkaian driver yang lebih kompleks lagi dan ada biaya tambahannya. Terus yang berikutnya kekurangannya adalah di tegangan tinggi. Soalnya di common anoda itu dia menggunakan sumber tegangan positif yang berarti LED-nya tuh harus dihubungkan ke tegangan yang lebih tinggi daripada ground atau daripada dasar ya. Nah, ini bisa menjadi masalah kalau ada perangkat lain dalam rangkaian yang menggunakan tegangan ground sebagai referensinya. Yang berikutnya itu ada common katoda. Nah, seperti common anoda, common katoda juga ada keuntungan dan kekurangannya sendiri. Kalau keuntungan dari common katoda yang pertama itu mudah digunakan. Soalnya common katoda itu biasanya lebih mudah dihubungkan dengan sumber daya dan pengontrol yang umum digunakan. Seperti contohnya ada microcontroller dan juga ada driver LED. Nah, yang berikutnya kontrol arusnya juga lebih mudah karena setiap segmen LED dihubungkan ke ground ataupun ke dasar atau tanah, jadi dia memudahkan pengaturan arus melalui LED. Ini juga memungkinkan pengontrol untuk mengatur tingkat kecerahan masing-masing segmen dengan mengatur arus yang mengalir melalui mereka. Terus keuntungan berikutnya itu ada konfigurasi drivernya lebih sederhana. Soalnya dalam common katoda ini penggunaan driver ataupun transistor tambahan untuk mengaktifkan segmen LED secara individual itu sering nggak dibutuhin, nggak perlu gitu. Jadi itu bisa mengurangi kompleksitas rangkaian dan juga biaya.
Nah, kalau kekurangannya itu kontrol warnanya lebih sulit. Karena kalau di common katoda, LED RGB itu memerlukan penyesuaian polaritas untuk mengatur warna dan kecerahan masing-masing segmen. Nah, hal ini membutuhkan perangkat pengontrol yang mampu memutar polaritas seperti contohnya H-bridge, jembatan H, yang dapat menambah kompleksitas rangkaian. Terus kekurangan yang berikutnya ada resiko terhadap LED-nya. Jadi kalau terjadi lonjakan arus yang tidak diinginkan, LED-nya ini lebih rentan terhadap kerusakan karena arus tersebut akan lebih mudah mencapai tingkat dioda yang bisa merusak LED-nya. Berikutnya adalah contoh penggunaan encoder decoder di kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling dekat dari kita aja itu adalah sistem keamanan di kendaraan. Jadi pada sistem keamanan kendaraan, encoder itu berfungsinya gini. Kalau kan dalam sistem keamanan kendaraan itu kayak kunci kendaraan elektronik. Nah, encoder itu digunakan untuk mengubah kode pengaman menjadi sinyal digital yang nanti dikirim ke sistem kunci elektronik kendaraan. Encoder itu nanti akan mengonversi kode keamanan yang diinput oleh pengguna menjadi format yang dapat diterima oleh sistem kendaraan. Nah, decodernya sendiri di dalam kendaraan itu nanti dia akan menerima sinyal digital dari sistem kunci elektronik dan memverifikasi kode keamanan yang sesuai. Jika kode keamanan yang diterima sama decoder ini cocok dengan kode yang diharapkan, maka decoder akan memungkinkan akses ke kendaraan seperti contohnya membuka ataupun menghidupkan mesin. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang rangkaian encoder, decoder common anoda, dan decoder common katoda. Lalu ada juga keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan common katoda, dan juga contoh dari penerapan encoder dan decoder di kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.